Semuanya, selamat datang kembali di Arianto Hong Channel. Dan teman-teman, hari ini kita ada mau bikin sebuah analisa sebuah koin, dan ini request dari salah satu komentar yang ada di YouTube channel saya, dan kita buka aja ya requestannya ya. Jadi ini dari @kalimi4872 ya. Pak Ari analis ISLM dong. Nah, teman-teman, saya nggak ngerti sebenarnya ini koin apa ya, dan saya coba cari tahu sedikit, tapi ya kita sama-sama coba lihat dari koinnya ya. Saya akan buka di ini website, dan saya akan buka dulu dari Coinworks teman-teman ya. Dan ternyata ini adalah koin Islam teman-teman ya. Jadi mengenal Islamic coin ya, aset kripto yang berbasis syariat ya. Nah, honestly saya tidak ngerti tentang hal-hal kayak gini, tapi kita nggak apa-apa, kita baca aja ya. Jadi ini koin ternyata berbasis dari Islam ya, berbasis Islam dan mematuhi syariat Islam teman-teman ya. Bisa dilihat ya, Islamic Coin atau ISLM ini mengklaim bahwa aset ini mematuhi syariat Islam. Dan mungkin boleh saya bilang ini mungkin saya kurang update atau gimana ya. Saya baru kali ini dengar ada koin yang berhubungan dengan Islam teman-teman ya. Yang mana aset kripto sendiri kan setahu saya menurut Islam itu juga ada banyak pendapat ya, ada yang bilang ini haram lah, ada yang bilang ini boleh lah dan sebagainya ya. Jadi banyak sekali pendapat, dan ketika saya diminta untuk analis koin ini saya cukup kaget, emang ada ya Islam koin Islam gitu ya. Nah, saya cari tahu ternyata ada teman-teman ya. Jadi ini pendatang baru, sebenarnya kalau dibilang pendatang baru juga enggak juga, karena saya lihat ini sudah dari tahun 2022 teman-teman. Jadi ya udah 4 tahun lah koin ini berjalan ya, jadi dibilang baru juga udah enggak ya. Mungkin waktu itu tahun 2022 mungkin dia masih baru ya. Dan dia pakai jaringan ini HAQQ teman-teman. Ini dari Cosmos ya teman-teman ya. Jadi instrumennya seperti Cosmos dan Ethereum ya. Dan ya sekali lagi ini berdasarkan ini ya teman-teman, teknologi dari blockchain yang POS atau Proof of Stake teman-teman ya. Nah, terus untuk koinnya ini kalau sesuai dengan syariat Islam kan harusnya berarti bagus ya. Artinya kan dia tidak ada ribanya, tidak ada yang ya pokoknya tidak ada yang berhubungan dengan inilah finance secara umum lah ya, karena syariat Islam teman-teman ya. Terus ini juga tidak dicetak sewenang-wenang katanya gitu ya. Harganya akan ditentukan oleh pasar sehingga akan selalu adil. Terus jumlah pasokannya itu terbatas sampai 100 miliar koin gitu ya. Dan sebagainya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau mempelajari tentang koin ini, silakan bisa baca aja di Coinworks atau cari tahu aja di Google tentang koin ISLM teman-teman ya, atau Islam ya, koin Islam gitu ya. Dan ini dijamin kehalalannya teman-teman ya. Banyak ulama Islam berfatwa kalau investasi kripto Bitcoin hukumnya haram karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Tapi kalau yang untuk koin yang satu ini sepertinya halal ya, sepertinya halal teman-teman ya. Nah, untuk bagaimana itunya saya kurang paham karena saya tidak ini mendalami agama, jadi saya kurang ngerti lah. Tapi teman-teman cari tahu sendiri tentang koinnya ya. Lalu saya cek dulu di coin market cap teman-teman. Kita lihat dari sisi market cap koin ini ya. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini koin ISLM ini peringkatnya ke 650, dan ini secara peringkat sebenarnya nggak bagus ya, karena di bawah 100 bahkan ya teman-teman ya. Jadi di atas 100 sorry ya. Jadi peringkat di atas 100 itu biasanya market cap-nya kecil gitu. Dan ya terbukti teman-teman ya. Market cap-nya hanya 25,41 juta dolar ya. Jadi untuk market cap-nya sendiri tidak terlalu lebih condong ke kecil. Karena minimal market cap yang kalau yang dari dulu selalu saya sarankan tuh kalau misalnya teman-teman mau beli ya minimal tuh 100 juta dolar. Itu pun udah termasuk yang kecil. Kalau ini udah di bawah kecil berarti udah kategori mikro ya. Lalu untuk volumenya juga ya kecil banget ya. 20.000 dolar dalam waktu 24 jam. Ya, artinya 300 jutaan transaksi satu dunia dalam waktu 24 jam saja, teman-teman. Ya, jadi kalau misalnya teman-teman trading koin ini atau beli koin ini dengan harga 20.000, dia langsung pump 100% teman-teman dalam waktu 24 jamnya, ya. Jadi seperti itu ya. Terus untuk supply-nya dia maksimal 100 billion ya. Harusnya 100 million ya kalau kita lihat 100 miliar koin ya. Terus yang sudah diedarkan cuma 2 juta koin ya. Sorry, ini 2 juta, 2 miliar, 2 billion. 2 miliar koin yang sudah diedarkan, total supply-nya sudah 20 miliar koin, teman-teman, ya. Berarti ini masih banyak yang ini ya. Oh, di sini juga nggak ada itunya ya. Kita nggak bisa tahu ini koin diinin kemana aja.
ya, karena nggak ada datanya sama sekali teman-teman, ya. Oke, dan kalau teman-teman pengen cari tahu silakan baca aja ya. Ini juga udah penjelasan ISLM is a digital currency that bla 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 ya. Tinggal cari tahu baca aja buat teman-teman yang pengen cari tahu koin halal ya yang mungkin teman-teman bisa masuk. Dan ini untuk Muslim community teman-teman ya, untuk komunitas Muslim teman-teman ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam chart aja teman-teman biar lebih enak karena kita mau lihat pergerakan harga marketnya. Tapi sebelum saya masuk ke dalam chart teman-teman, ini ada satu yang saya mau info ke teman-teman semuanya. Kalau misalkan Anda punya koin nih, punya aset kripto dan Anda takut misalkan taruh di DEX atau taruh di CEX teman-teman. Nah, ini mungkin adalah salah satu hard wallet yang teman-teman mungkin boleh banget untuk punya ya. Jadi ini dari OneKey dan ini kemarin saya udah lihat the test, ini cukup lumayan bagus teman-teman. Jadi paling tidak untuk bantu teman-teman nanti nyimpan aset walletnya ke dalam sini. Nah, sebagian saya juga sudah pindahkan ke sini, aset Bitcoin saya, aset PP saya pindahkan ke dalam sini teman-teman. Ya, jadi ya paling tidak itu tidak ada di exchange lah, atau tidak ada di internet, dan ini secara offline jatuhnya. Ya, yang kedua adalah ini teman-teman ya, buat teman-teman yang mungkin tidak mau analisa, tidak mau capek dengan analisa dan sebagainya. Nah, mungkin boleh coba buka strategi algo.com ya. Dan di dalam strategi algo.com ini ada dua produk yang teman-teman bisa lihat di sini, ada auto trade future dan auto trade spot market ya. Dua-duanya sudah trading yang secara otomatis, berjalan secara otomatis, jadi teman-teman tinggal mengikuti saja. Dan untuk teman-teman mendapatkan ini tinggal hubungi nomor WhatsApp yang ada di sini. Chatting aja langsung dengan adminnya dan silakan bertanya ke adminnya, teman-teman ya. Oke, baik, itu sekilas saja dan sekarang kita kembali ke dalam chart ya. Dan ini saya sudah buka, ini adalah koin Islamic coin Tether, time frame-nya 1 hari dan di sini kita pakai KuCoin, teman-teman. Kenapa KuCoin? Karena ini belum ada di Binance ya. Saya udah cari tahu di Binance juga memang dia belum ada ya. Nah, cuman kalau dari pergerakan ya, ini koin drop di bawah loh teman-teman ya. Ini koin adanya turunnya gila ya, banyak banget gitu ya. Ini sempat paling tinggi dia di sini ya, kalau kita lihat ya. Saya pakai ini dulu. Sebentar, kok nggak mau ya. Sebentar teman-teman, ini saya punya ini kenapa nggak mau ya. Oh iya, oke, sudah. Ya, kita lihat ini paling tingginya ada di sini, 0,382, ini adalah resisten line-nya ya. 0,38271, ini area paling tingginya. Sekarang harga cukup jatuh teman-teman, ada di 0,1155 harga sekarang ini. Ya, Anda bisa lihat di sebelah sini ya. Jadi harganya cukup jatuh sekali di bawah teman-teman ya. Ini harga resistennya kita bisa tarik cukup panjang sampai di sini. Dan ya, market ini drop ya, dari sejak all time high dia terus menerus turun ya. Dan ini kita bisa bikin downtrend ya, downtrend line teman-teman, dan kita bisa langsung fokus kepada bagian sini aja ya. Saya akan turunkan ke 4 jam ya, coba kita lihat dari 4 jam ya teman-teman. Kita cek 4 jamnya ya. Nah, 4 jamnya dari sini kita tarik trend line-nya dulu ya, biar bisa tahu patokannya yang enak di mana ya. Nah, ini trend 4 jam ya. Lalu kita cek lagi di benar-benar paling sini deh ya, ini geser dikit. Oke, saya akan turunkan ke time frame 1 jam aja, kita fokus pada bagian ini saja ya. Nah, kalau teman-teman lihat di time frame 1, nah di time frame 1 jam juga secara chart enggak. Nah, ini ciri khas koin yang market cap itu nggak gede teman-teman, dan volume trading itu memang kecil ya, karena dia banyak ini bolong-bolong ya, banyak gapnya. Jadi koinnya itu banyak sekali gap di dalamnya kalau misalkan market cap-nya nggak begitu besar, dan volume tradingnya itu cenderung kecil yang ya pergerakannya akan seperti ini. Nggak bagus sama sekali kalau kita lihat dari chartnya ya. Nah, kalau di lihat chartnya ini sebenarnya ada area terbawahnya itu ada di sini ya, kalau kita lihat di sebelah sini ya. Ini akan jadi support kuatnya untuk sementara waktu ya, strong supportnya ya. Bahkan ini tidak melewati ini juga ya. Oke, ini juga nggak lewat ya. Dan ini harga nih loh teman-teman ya, harga nih cenderung drop ya, cenderung turun dia. Ya, sempat pump tapi akhirnya turun lagi
saya mau analisa juga jujur bingung mau analisa untuk koin yang satu ini ya. Untuk koin Islamic ini agak bingung untuk membuat pergerakan marketnya. Ya, karena ini cenderung datar di sini, lalu pump tinggi-tinggi, terus jatuh, terus bermain di sini lagi, ya. Kalau kita pakai yang time frame break kecil, nanti lebih banyak lagi gap-nya, ya. Contoh ya, kita turunkan ke 15 menit, ini pasti banyak gap-nya, teman-teman. Ya, nah, lah, lebih banyak lagi, kan? Lebih banyak pergerakan harga yang ada gap-gap ini banyak banget ini. Jadi, melakukan analisis pada koin seperti ini agak sulit juga, ya, agak sulit, ya. Bukan tidak bisa, cuman cenderung lebih sulit. Dan untuk sekarang pergerakan kita pakai trend line aja deh kalau misalkan seperti ini ya. Saya akan tarik dari sini sampai ke bawah sini. Ya, kita akan pakai trend line dan trend line-nya ini ya kurang lebih sini ya. Jadi kalau secara pergerakan market dari time frame yang kecil nih 15 menit ya. Ini ya pergerakannya sekarang masih cenderung ke trend turun dia. Ya, tapi dia bertahan di sini ya teman-teman ya. Dia bertahan di sini, tren turun. Nah, ini sudah bertahan, area bertahannya. Jadi tinggal menunggu area dia break. Ya. Oke. Nah, tapi kalau honestly, kalau teman-teman, kalau saya ya, saya sebenarnya, walaupun dia koin yang kita bilang memenuhi syariat Islam, ya. Tapi kalau lihat pergerakan harganya dan secara total dia drop sampai sebanyak itu, kayaknya ada lebih dari 99% deh kalau kita lihat pergerakan harga dari paling tingginya ya. Coba kita cek ya, ada nggak ya? Kayaknya sih ada sih teman-teman. Kalau menurut saya sih ini turun 90% ada ini ke harga terbawahnya ya. Coba kita cek 97,36% ya. Jadi koin ini sudah turun 97% teman-teman, koin ini ya. Dan ini slippage-nya pasti tinggi banget. Kalau teman-teman trading pada koin satu ini slippage-nya pasti besar sekali ya. Karena ya itu, karena dia terlalu terlalu jatuh banget dan dia punya volumenya itu terlalu kecil ya, sehingga kalau kita mau pakai buat analisa juga agak sulit untuk koin yang satu ini. Dan buat teman-teman yang mungkin ya mau membeli koin yang satu ini, saya sih saranin Anda jangan terlalu besar ya, pakai modal kecil aja ya. Mungkin kalau Anda punya uang katakanlah 100% ya, Anda pakai ini cuma 1-2% aja lah cukup menurut saya. Kalau misalkan Anda benar-benar mau membeli koin dengan embel-embel Islamnya, ya, embel syariat Islam dan sebagainya ya. Cukup 1-2% aja pada koin ini, jangan terlalu besar Anda masukin uang ke dalam koin yang satu ini. Karena again, ini koin market cap-nya kecil, volume trade 24 jamnya juga nggak gitu besar ya, kecil sekali teman-teman. Jadi, terus kalau kita lihat secara makronya ya, secara besarnya, ini koin 2 tahun terakhir ini cenderung turun terus-menerus ya. Dan tidak bagus kalau misalkan kita mau ambil buat jangka panjang ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya koin ini atau misalkan mau membeli koin ini dengan embel-embel Islam dan syariat Islam teman-teman, perlu dipertimbangkan dengan baik ya. Dan kalau Anda benar-benar mau beli, maka saran saya adalah gunakan hanya 1-2% aja dari total keuangan yang Anda punya ya. Kalau Anda bisa punya uang 10 juta, ya udah Anda pakai cuma 100-200 ribu, Anda beli koin ini aja. Jangan terlalu banyak masukin uang ke dalam koin yang market cap-nya kecil, karena potensinya dia akan drop dan sulit untuk bisa pump atau naik lebih tinggi lagi, teman-teman. Ya, kalau misalkan Anda ambil sekarang di sini, terus dia naik sampai sini-sini aja, memang menguntungkan, tapi takutnya nanti pada saat teman-teman sell itu agak susah untuk jual, karena volumenya agak besar gitu. Nggak banyak. Jadi pada saat kita mau lepas, nggak banyak yang mau beli, akhirnya kita susah untuk melepasnya. Dan kita melepasnya di harga yang sulit untuk diterima nanti. Ya, jadi buat teman-teman yang mungkin mau beli koin ini, nah saran saya jangan terlalu banyak masuk uangnya ke dalam sini. Ya, 1-2% is enough gitu buat saya. Jadi pertimbangin dengan baik-baik sebelum masuk. Jangan hanya karena embel Islamnya dan syariat Islam, terus teman-teman buta, terus main masuk aja. Ya, karena nggak melihat dari sisi datanya ya. Kalau saya ngasih tahu dari sisi datanya supaya teman-teman perhatikan bagian itu. Ya, termasuk juga koin-koin yang lain yang notabene secara volume juga kecil, market cap kecil, itu benar-benar harus hati-hati ya teman-teman ya. Karena sudah banyak banget orang mengalami rug pull, mengalami kehilangan uang besar, dan bukan sekedar dam aja, tapi benar-benar nggak bisa naik lagi secara harga.
sehingga nggak punya kesempatan untuk bisa mengembalikan kerugian yang ada. Koin yang besar aja, itu kalau turun, itu aja orang sudah ngerasa gimana. Ya, ditambah lagi kalau misalkan dia tidak bisa kembali ke harga atasnya lagi, itu lebih gawat lagi. Itu orang akan merasa jauh lebih rugi lagi. Kalau koin yang turun bisa balik lagi ke harga yang lebih tinggi, itu orang berani DCA. Tapi kalau koin yang seperti ini agak riskan untuk teman-teman lakukan dollar cost averaging, ya, atau pembelian di bawahnya, kayak gitu. Jadi saya ingatin sekali lagi buat teman-teman semuanya yang pengen membeli koin yang satu ini, boleh tapi gunakan nilai yang kecil aja, jangan besar ya. Paling 1-2% aja dari modal keseluruhan Anda, ya. Atau kita bilang misalkan Anda punya 10 juta, ya udah 100.000 aja. Jadi Anda taruh, Anda lepas, Anda tutup mata aja. Kalau dia naik syukur, kalau enggak ya sudahlah, kayak gitu ya. Jadi jangan terlalu besar untuk masuk ke dalam sini teman-teman ya. Oke, jadi untuk koin Islam saya rasa seperti itu teman-teman. Tidak banyak yang bisa kita bahas dan tidak banyak yang bisa kita analisa karena koinnya again cenderung turun. Terus pergerakan sekarang juga ya udah di bawah ya, udah di bawah. Kalau mau di buy boleh, silakan, boleh banget. Tapi again hanya 1-2% aja dari modal yang Anda punya. Jangan terlalu banyak, jangan terlalu besar masuk ke dalam sini teman-teman ya. Kecuali suatu hari koin ini bisa menarik perputaran uangnya ya. Dan kalau perputaran uang sudah makin membesar nanti, nah mungkin boleh dipertimbangkan untuk melakukan DCA pada koin satu ini ya. Jadi itu aja dari saya untuk video kita kali ini dengan pembahasan dan request dari Anda yang berhubungan dengan koin Islam teman-teman. Ya, saya hanya membahas dari sisi teknikalnya aja. Kalau untuk fundamental, teman-teman pelajari lagi dan cari tahu di Google. Banyak sekali informasi yang teman-teman bisa dapatkan dari searching di media sosial, terus di search engine dan sebagainya. Ya, kalau dari saya paling hanya bagian analisa teknikal aja teman-teman. Oke, baik. Sekian dari saya untuk video kita hari ini. Kita akan ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa dan bye-bye semuanya.